tahunan melihat bagaimana capaian atas kinerja bersama kita, karena kita harus sinergi dan kolaborasi, khususnya di dalam UMKM, digitalisasi dan ekonomi syariah. Kami melatar belakangi kegiatan ini Pak, izin Pak Gubernur, kami juga ada background bahwa tantangan di perekonomian tentunya berbeda-beda di masing-masing daerah. Kami melihat dari dimensi sangat jangka panjang, dari perekonomian di Aceh, dari setidaknya kita punya data lumayan panjang, 22 tahun terakhir Bapak. Tantangannya adalah bagaimana kita menyetarakan pertumbuhan ekonomi yang tentunya akan berujung pada kesejahteraan itu tidak terlalu jauh gapnya dengan perekonomian nasional. Karena kalau kita lihat dari dimensi jangka panjang, rata-rata pertumbuhan ekonomi Aceh dari 2021 sampai data terakhir itu rata-rata 1,5%, sementara nasional itu adalah di kisaran 4,7%. Tentunya ini menjadi tantangan bersama, dan juga salah satu yang lain adalah mengenai inflasi. Inflasi juga Aceh dalam 5 tahun terakhir trennya ada dengan pertumbuhan yang di bawah nasional, namun inflasinya lebih tinggi. Namun ini ada hal yang menarik di dalam 2 tahun terakhir Pak Gubernur izin, ternyata polanya berubah Pak. Itu juga merupakan sinergi dan kolaborasi. Inflasi yang tadinya menjadi tantangan kita dengan laju pertumbuhan terbatas, namun inflasinya bisa lebih tinggi dari nasional. Namun dalam 2 tahun terakhir inflasinya di bawah nasional Pak. Dan ini juga menjadi penting karena inflasi itu menjadi daya tarik untuk pengembangan mendatangkan investor. Salah satunya adalah tahun 2023 kemarin inflasinya rendah 1,53%. Bahkan kami banyak ditanya juga kenapa rendah. Ternyata rendahnya itu juga masih didukung dengan konsumsi yang masih tinggi. Artinya bukan karena masa daya beli, namun ada perbaikan dari suplai khususnya ada di bahan pangan yang inflasinya dari itu. Dari melihat background tersebut Pak, salah satu yang perlu upaya-upaya adalah sebenarnya Aceh dengan kekayaan sumber daya alamnya dan juga infrastruktur yang sangat bagus itu menjadi potensi untuk bisa meningkat tinggi. Namun kita memang sampai dengan saat ini kita perlu sinergi kolaborasi untuk program-program yang benar-benar strategis terfokus. Salah satunya adalah mengatasi bagaimana produk-produk Aceh tidak berhenti di produk primer atau di bahan-bahan pokok. Jadi saat ini masih konsentrasi adalah di produk-produk yang sebenarnya nilai tinggi, tapi kita berhenti di dalam produksi bahan mentah. Yang menarik adalah kami melihat bahwa salah satu hal yang penting adalah bagaimana perkembangan ekonomi secara tidak hanya di Aceh, kita juga melihat secara luas. Salah satu aspek yang penting adalah ternyata dengan kemajuan infrastruktur konektivitas ini harus disikapi dengan lebih mengoptimalkan, karena kalau kami lihat termasuk di Aceh justru yang meningkat adalah perdagangan sektor di tersier, namun itu sebenarnya nilai tambahnya tidak besar karena tidak melalui dukungan untuk bagaimana itu memperlancar produk-produk Aceh yang diolah lagi tidak mentah, karena ternyata kami amati juga di beberapa daerah permasalahan sama Pak. Ternyata kemajuan infrastruktur kalau nggak kita ada dukungan untuk mendorong hilirisasi, yang cepat adalah bahan mentahnya diekspor ke tetangga, yang akhirnya justru yang sektor perdagangan itu menjadi besar, semakin besar, namun secara kontribusi karena dia juga tidak tentu sangat jauh dengan penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan UMKM katakanlah, dengan industri yang bisa menyerap tenaga kerja banyak dan juga uang yang beredar di daerah semakin banyak. Jadi dengan dasar itu Bapak, kami melakukan upaya-upaya bersama tentunya. Kami melihat hal yang penting adalah bagaimana meningkatkan nilai tambah, dan kita bisa mulai dari UMKM. UMKM yang kita bareng-bareng bersama dengan pemerintah daerah kita dorong adalah UMKM yang berkontribusi kepada pangan, karena itu juga akan selain menambah income juga akan menambah pasokan pangan yang itu akhirnya ujungnya inflasi, dan juga UMKM yang mendorong kepada perkembangan untuk pertumbuhan kesejahteraan dan sumber-sumber bisa ekspor. Jadi itu juga kami lihat salah satu yang penting juga itu adalah didorong semua UMKM itu dengan digitalisasi. Dan selain itu karena di Aceh ada tulisan syariah, kami juga melihat bagaimana pesantren juga bisa terlibat
di dalam ekonomi syariah dan juga pasar-pasar ekonomi syariah, khususnya wastra, fashion, karena ternyata di fashion itu menjadi selalu kita sampai 5 besar dalam industri halal. Dengan itu Bapak, kami memulai tahun ini melaksanakan Mesraya Festival. Ini adalah kami ingin bersama-sama ya, karena tantangan cukup besar, jadi kita perlu hal kecil tapi konkret. Salah satunya adalah kita melalui UMKM. Jadi nanti kami juga Bapak Ibu sekalian dari tanggal 14 sampai 20 Oktober kita ada rangkaian Mesraya Festival, dan nanti malam kita akan menyampaikan acara pagelaran pasar. Salah satu yang kami lihat kenapa pasar, selain tadi itu mendukung fashion sebagai pasar besar industri halal, pasar itu adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa meningkatkan nilai tambah dari kondisi sebelumnya. Karena kami juga program umumnya adalah mendorong dari hulunya. Kita ada beberapa sentra binaan Bank Indonesia. Total binaan kami ada 2 kantor Bapak di Banda Aceh sampai Pulau Sumatera. Kita ada sekitar 400 binaan, dan salah satunya juga akan kita dorong di Wastra. Kita mendorong bantuan untuk bagaimana memperbaiki kualitas dari Wastra ini sendiri. Jadi kita kenalkan untuk mengubah juga produk Wastranya, dan kita juga melihat perkembangannya. Ternyata konsumen sekarang dia lihat kain yang bagus masih bingung, nanti jadinya seperti apa ya. Nah, akhirnya kita dorong juga, dan alhamdulillah ada capaian yang positif dalam desain. Bingung semua kenapa harganya jatuh. Nah, ini kami sambungkan kepada UMKM supaya mereka usaha taninya, usaha capainya itu tidak spekulatif, tapi ada kontrak harga. Jadi kami terus akan mengembangkan PSBL ini untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah. Nanti kita juga akan simbolis untuk bagaimana program sosial Bank Indonesia yang kami dorong untuk meningkatkan nilai tambah dan juga pasokan pangan kepada yang akhirnya akan diimplementasi. Dan terakhir, karena Aceh juga saya Pak, kita juga akan mendorong keterlibatan pesantren untuk mendorong kewirausahaan mereka, karena ini menjadi penting juga supaya pesantren bisa mandiri. Untuk penting kami selalu bersama dengan perbankan, dengan 13 bank syariah, khususnya di Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Indonesia, untuk mendorong digitalisasi dengan kris. Karena salah satu hal yang penting di sini adalah selain digitalisasi itu memudahkan transaksi, karena kita harus ingat sekarang pekerja-pekerja dari Gen Z, Gen milenial itu kan semakin tambah terus, dan salah satu yang penting adalah budaya mereka belanja yang praktis. Namun lebih daripada itu, kami melihat salah satu digitalisasi manfaatnya adalah mengenai bagaimana bisa mendorong untuk akses keuangan dan inklusi keuangan. Dan ini menjadi tantangan perbankan syariah saat ini Pak Dedi yang tahu bagaimana kinerja perbankan syariah yang sudah baik, namun itu masih harus didorong karena kita ingin pertumbuhan kredit totalnya, karena memang masyarakat di Aceh potensi ekonominya itu sangat tinggi, jadi selalu antara dana pihak ketiga dengan pembiayaan jauh lebih tinggi pembiayaan. Dan ini semoga nanti pembiayaan yang dari bank konvensional itu akan terganti dengan semakin meningkatnya kinerja perbankan syariah. Insya Allah ini akan membawa bagi kemajuan ekonomi syariah dan juga ekonomi Aceh. Mungkin itu Bapak yang dapat saya sampaikan. Izin untuk menutup dengan matur. Telah pulau membeli ikan dimakan agar sehat. Mari Bapak Ibu kita ramaikan Mesraya Festival 2024. Serta harapan itu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Berbuncak-buncak akan kemajuan negeri dengan sinergi dan kolaborasi. Yang saya hormati Pak Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Pak Roni, dan seluruh tokoh bina yang hadir, mewakili Pangdam, Kapolda, mewakili Kajati,
seluruh pengguna, Pak Kepala LJK Aceh, kemudian unsur pimpinan instansi vertikal PHD, Pak Kepala SKPA, perbankan hadir, kepala bank apa aja ada, Bank Aceh, dan apa lagi? BNI, OBRI, BSI, bank lain nggak ada ya? BTN Syariah, itu bank BCA Syariah, BCA Syariah, Permata Syariah, Danamon Syariah, Muamalat pasti Syariah, BPTN Syariah, banyak bank syariah. Pertama, terima kasih Pak Kepala. Mestinya acaranya ini nanti malam, tapi saya hari malam nggak bisa. Yang bisa istri saya, karena nanti malam dirangkai dengan fashion show, produk-produk dalam negeri Aceh. Saya diwakili oleh istri saya, karena istri saya sudah kadang-kadang disuruh catwalk dari Jakarta. Karena saya ada satu urusan yang tidak bisa saya bilangkan, makanya dibuat pagi hari ini untuk opening. Nanti acara puncaknya nanti malam. Nanti saya nonton video, saya diberi videonya. Saya tidak percaya waktu catwalk itu orangnya manis-manis, saya cantik-cantik. Saya kirimin, tapi diem-diem aja kirimkan. Nanti kalau istri saya tahu, minta juga so. Pertama hari ini Pak, saya apresiasi kegiatan festival Mesiraya ini. Mesiraya ini menggabungkan 3 topik utama, ya, memajukan ekonomi dengan kolaborasi, mendorong ekonomi syariah, kemudian mendorong digitalisasi, serta ekonomi berkelanjutan. Topik ketiga ini besar-besar. Kalau mau bikin workshop setahun penuh, besar sekali di topik ini. Tapi ini disederhanakan, diindahkan dengan festival Mesiraya. Tahu artinya Mesiraya, Pak? Tahu? Mesiraya itu ciri masyarakat Aceh yang suka apa, dari mana? Jawa apa Sunda? Semarang, Jawa. Suka untel-untelan, kebioan. Kalau bahasa Sunda, ngariung, suka berkumpul, Pak. Oleh karena semua kegiatan masyarakat, lihat, kegiatan masyarakat Aceh itu mesti rame-rame. Nggak ada tarian sendirian. Kalau di Bali kita ada tari sendirian, gitu. Cari makan dengan tarik pukat, itu pun obyo-obyoan, rame-rame, 40-30 rame-rame. Nah, tari-tariannya juga rame-rame, kolaborasi. Zikir juga kalau enggak 500 orang. Maulidnya 3 bulan rame-rame. Semua rame-rame. Karena kegiatan beramai-ramai ini adalah disebut dengan kegiatan bersama-sama. Kadang bergotong royong, kadang bersinergi, kadang berkolaborasi. Ini yang dimaksud dengan Mesiraya. Jadi membersamai atau bersama-sama. Ini penting sekali, ya, mengartikan Mesiraya ini sebagai kolaborasi, sinergi, ya, dan juga dalam aspek administrasi juga Mesiraya itu bisa diartikan sebagai kooperasi. Kalau baca cepat, kooperasi. Kalau bacanya lambat, kooperasi. Jadi kooperasi. Jadi inilah festival Mesiraya menjadi festival kolaborasi,
sinergi apakah antar jenis produk, antar lembaga pelaku ekonominya, ya, atau lembaga-lembaga pembinanya maupun para penikmat menjadi sebuah kegiatan bersama. Dan tentu saja nanti malam juga akan dipertontonkan dan dipertunjukkan, dan ini harus sering-sering, sebab jangan sampai kita dinilai karena sekarang quite a lot, cukup tenang, ya, dan dikira kita dari Dunati nggak kerja apa-apa. Padahal hari ini saya menginginkan tiap minggu ada big event di Aceh, dan ini sejak PON, lalu ada saya undang lagi pengurangan risiko bencana skala nasional di sini. Saya undang universitas, 23 universitas yang berbadan hukum PTMBH saya undang kemari bikin sini, dan semua event-event saya minta di sini. Dan kami semua kepala dinas ini siap sebagai LO dan sebagai penerima tamu. Saya minta kepala dinas ubah gaya dari gaya pejabat menjadi gaya penerima tamu. Jadi kalau kepala dinasnya manggut-manggut, merunduk-merunduk sedikit, ini gaya baru kepala dinas. Kalau makin kita mungkuk, makin banyak belanja yang dia lakukan di Aceh, pupuknya sampai habis, biar habis uang. Lihat juga kalau terlalu pupuk kan tidak nabrak tembok. Jadi gaya dan kita harus jadi marketing juga, harus jadi FO juga, front office juga, kita harus jadi sales juga, kita Aceh ini. Nah, tajuknya tentu Aceh Hospitality, bukan saja keramah-tamahan kemuliaan Jame, tetapi juga bagaimana kita di dalamnya ada promosi, ada sales di situ, ada marketing di situ. Tajuknya itu, tetapi dilengkapi dengan produk-produk Aceh yang menarik, eksotik, maka orang belajar. Dari situlah maka ekonomi hidup. Tadi Pak Kepala mengatakan UMKM. Hari ini UMKM masih menguasai 94 atau 95. Sekitar itu 94 sampai 95% ekonomi kita. Bangsa ini dari sisi ekonomi susah runtuh karena UMKM-nya. Kalau dengan usaha bisnis yang pakai modal besar, resiko tinggi, itu gampang runtuh, walaupun yang menguasai pertumbuhan ekonomi kita masih sektor mineral, gas, dan pertambangan. Iya, untuk tumbuh cepat, sektor itu cepat. Tapi sektor UMKM ini tahan lama. Pilih mana? Cepat berdiri atau tahan lama? Ya kalau bisa sih dua-dua. Yang ini masih pagi saya mau tanya. 96% menguasai daripada UMKM ini menguasai ekonomi kita. Jadi kita nggak boleh degradasi atau menomorduakan perhatian kita terhadap UMKM. Asam Jawa, asam Bubur, UMKM berjaya, rakyat makmur. Nanti saya baca lagi ya kayak Pak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, oleh karenanya produk terus dibantu, BI membantu, para perbankan dibantu, angkat anak-angkat, pilih anak-angkat, biar jangan berulang kata-kata, tunjuk anak-angkat, ayo untuk menaikkan quality daripada produk.
Produk yang berkualitas yang saya sebut sebagai eye catching, Pak. Baru lihat lewat, kriterianya mudah. Kalau ibu-ibu lewat, lalu dia balik kanan lihat lagi, eye catching, nangkep mata ibu-ibu. Tapi kalau begitu lihat lewat terus, nggak eye catching, gitu ya. Jadi produknya harus dikawanin sama ahli-ahli yang membuat eye catching, menarik perhatian. Itu salah satu teknik membuat produk berkualitas. Lalu kemudian good branding. Kita bikin macam-macam tapi nggak ada branding, nggak gaya. Walaupun produknya mama, tapi kalau brandingnya bagus, jadi pilihan. Produk apa aja? Nah, tolong UMKM kita diberi pendekatan dengan para ahli atau pakar di bidang menciptakan produk yang memiliki merek yang baik. Sekarang Pak Presiden ngomong kemarin kalau Aceh itu jangan banyak Aceh oil ini, katanya the best in the world, supaya bisa berdiri di sini. Kalau Bank Indonesia nendang, nggak ada kurang-kurang duitnya. Orang cetak. Begitu Pak Pak Zaini langsung laksanakan, ya. Oke, good branding, eye catching, good branding, kreatif marketing. Nah ini Pak. Jadi ada yang Bapak sampaikan digitalisasi, jadi kreatif marketing itu tapi kan banyak orang perbankan ya, sudah tahu bedanya antara selling dengan marketing ya, pelajaran pokok dasar itu ya, sudah tahu bedanya selling dan marketing ya. Produk Aceh itu ya mulai dari promosi, kita bisa gunakan digital, karena kalau cetak di koran Pak mahal. Kalau yang fisik ya kita bisa gunakan. Sekarang juga media kita bertransformasi menjadi digital juga, lebih murah, jangkauannya lebih menembus ruang-ruang pribadi. Kalau orang di ruang tamu saja, tapi kalau marketing digital sampai ke dalam toilet, sambil di toilet sambil baca ya. Nah, jadi kreatif promosi, kemudian juga selling, penjualan itu dengan digital sales, termasuk membuat marketplace. Sudah ada di kita marketplace, tempat di mana penjual antara pembeli berkumpul, khusus marketplace untuk Aceh. Nah, kalau ada nanti direktur perwakilan inisiatif membuat marketplace barang-barang kualitas terbaik yang bisa dilahirkan di Aceh. Kalau ini bisa kita kerjakan, insya Allah yes. Tak ada pertentangan dengan ekonomi syariah. Sektor real tidak ada pertentangan dengan ekonomi syariah. Mungkin ada wilayah diskusi di jasa keuangan. Oke, beberapa ketentuan syariah ada soal di jasa keuangan. Tapi di sektor real enggak. Boleh. Penggunaan kris tidak ada pertentangan setiap Islam. Tidak ada bunga di situ yang ada orang jual, orang beli. Teknik membayar kita nggak lihat dulu, ya kan? Karena dulu
bayar pakai perak emas, sekarang susah bawanya gitu. Saya beli ini dengan sekilo ya, susah, beli cepat. Nah itu nggak ada pertentangan. Jadi sekarang diskusinya bukan di bagaimana mengekonomisasi. Justru ekonomisasi yang ini tujuan utamanya memakmurkan masyarakat. Mestinya dengan ekonomi syariah makmur masyarakat faster, lebih cepat daripada konvensional. Itu karena orientasinya publik masyarakat. Mudah-mudahan bisa kita berdayakan seperti itu. Nah, kemudian Pak yang kami hormati, satu lagi tadi saya lihat sedikit digital sudah, ekonomi berkelanjutan. Aceh ini apa yang nggak ada Pak? Nuklir ada Pak? Uranium enggak? Enggak kan? Cuma nggak pegang, macamnya itu macam tidur. Ada, batu bara ada, walaupun kalorinya rendah, tapi dia masih mau. Nikel, tidak. Boksit ada, mangan ada, emas banyak, tembaga, di mana ada emas pasti ada tembaga. Banyak. Jadi, tapi itu unrenewable semua. Ekonomi berkelanjutan, kita mau ekonomi yang bisa diperbaharui, yaitu bersumber dari tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan insya Allah 24 dalam hitungan 3, 2, 1. Tepuk tangannya luar biasa. Dengan dibukanya Mesra Festival 2024 diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi serta memberikan manfaat